Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 silabus 11. Nama dari anggota kelompok kami yaitu Ayu Dige Sisi Irayanti Puspita Dewi nomor absen 4, Idewo Ayu Dwi Karendra Ariantika nomor absen 7, Igusti Ayu Kadek Yuni Elayanti nomor absen 10, Sang Made Dharma Putra absen 36. Membawakan materi peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa. Dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Materi yang pertama yaitu keadaan pedesaan di Indonesia. Bicara tentang kondisi atau keadaan masyarakat pedesaan di Indonesia, masih sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang mereka anut di wilayahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena pedesaan di Indonesia masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan demi keutuhan adat istiadat yang mereka punya. Rasa kekeluargaan itu sangatlah penting dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia. Dikarenakan dengan rasa itulah akan timbul kedamaian antar warga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Rasa tanggung jawab dan kekeluargaan sangatlah penting mengingat kondisi pedesaan di Indonesia saat ini masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, sehingga masyarakatnya harus mampu menjaga kekompakan agar permasalahan-permasalahan yang timbul bisa diatasi maupun dikendalikan. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan memilih profesi sebagai petani, khususnya di daerah perbukitan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun-temurun, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi. Maka, dengan kesuburan tanah yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan, akan lebih cocok mengembangkan pertanian yang mereka anggap akan mampu membantu mereka untuk bertahan hidup. Sementara itu, masyarakat pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai biasanya akan memilih profesi sebagai nelayan. Karena di Laut Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alamnya, baik itu ikan, udang, terumbu karang, dan yang lainnya. Selain itu juga, mereka mengembangkan budidaya dengan membuat tambak ikan, sehingga hasil yang mereka dapatkan bisa dipasarkan ke luar desa, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Hal ini dilakukan masyarakat pedesaan yang tinggal di pesisir pantai sebagai sebuah sumber mata pencaharian yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Adapun ciri fisik pedesaan antara lain, yang pertama memiliki sekitar kurang lebih 1.000 jumlah penduduk. Yang kedua, kebanyakan tanah di pedesaan digunakan untuk pertanian, kecuali pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Yang ketiga, di daerah pedesaan sebagian besar jalannya masih berbatu dan masih berupa tanah, yang menyebabkan sangat minimnya transportasi darat yang bisa melewati, terutama kendaraan beroda 4. Adapun ciri masyarakat pedesaan diantaranya yang pertama, antar warga memiliki hubungan yang sangat erat. Yang kedua, kekeluargaan dijadikan sebuah pengikat antar warga dalam kehidupan berkelompok. Yang ketiga, sebagian besar warganya menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, kesenjangan sosial yang ada tidak terlalu besar selisihnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kesadaran masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku di wilayahnya sangatlah tinggi. Pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan sebuah tahapan pendiskusian dan penentuan keinginan yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat desa. Setelah itu melakukan perencanaan dan pengerjaan bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
sehingga pembangunan masyarakat di pedesaan merupakan spesifikasi dari pengertian community development atau pembangunan masyarakat dalam satu kesatuan yang bertujuan agar dapat meningkatkan penghasilan dan juga taraf hidup warga masyarakat tersebut. Pada dasarnya, hampir seluruh masyarakat Indonesia, sekitar 81% bertempat tinggal di pedesaan. Dan kita semua tahu bahwa hampir semua masyarakat Indonesia terdiri atas petani, pengusaha kecil atau UMKM, pengrajin, peternak, pedagang, dan sebagainya hampir tinggal di pedesaan yang kondisi ekonominya lemah. Dan kebanyakan kehidupan mereka masih bersandar pada usaha pertanian. Namun seringkali pengolahan lahan dalam pertanian oleh para petani masih dalam taraf pengolahan yang sangat memprihatinkan. Sehingga saat pergantian ke Orde Baru, pembangunan ekonomi pedesaan memperoleh fokus yang besar. Fokus dari pemerintah Orde Baru dialihkan kepada pembangunan pedesaan. Untuk itulah pembangunan pedesaan terus ditingkatkan untuk mendukung seluruh rakyat yang berada dalam taraf ekonomi lemah. Yang selanjutnya, ada inti dari tujuan pembangunan masyarakat desa. Inti dari tujuan pembangunan masyarakat desa ini ada dua, yaitu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendek yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan yang cenderung berada di dalam kondisi ekonomi yang lemah. Sedangkan di jangka panjang yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang makmur dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, adapun alasan penyelenggaraan pembangunan di pedesaan. Yang pertama, ada jumlah penduduk yang digolongkan sebagai tenaga kerja banyak berada di pedesaan. Yang kedua, lebih luas dan suburnya lahan pertanian yang terdapat di desa. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang sangat memadai. Yang keempat, jumlah pengangguran yang relatif banyak dan upahnya yang relatif rendah. Yang kelima, merupakan pasar potensial bagi pemasaran produk dikarenakan jumlah penduduk yang relatif banyak. Yang terakhir, adanya sifat masyarakat pedesaan yang ramah, mudah untuk mengajak kerjasama, dapat diarahkan untuk tujuan usaha yang positif, seperti koperasi. Selanjutnya ada peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Pemerataan ekonomi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Masih terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melaksanakan program pembangunan KUD. KUD merupakan koperasi unit desa yang dibangun hampir di setiap desa di Indonesia. Peran KUD yang paling penting adalah membangun perekonomian pedesaan. Dengan adanya KUD, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian pedesaan yang selama ini berjalan tersendat-sendat. Kegiatan yang dilakukan oleh KUD adalah mewujudkan swasembada pangan dengan pemberian kredit dan membantu proses serta pengolahan hasil. Dewasa ini pembangunan KUD tidak berjalan dengan lancar. Banyak KUD yang terbengkalai karena tidak dimanfaatkan secara baik. Banyak KUD yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, bahkan diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau beberapa kelompok tertentu. Maju mundurnya suatu KUD bergantung pada kualitas dari SDM yang mengelolanya. Keberadaan KUD tentu saja harus dipertahankan, mengingat KUD merupakan salah satu cara yang tepat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan. Sangat penting peran KUD, tentu keberadaannya perlu dipertahankan. Adapun cara untuk mempertahankan KUD adalah yang pertama, kita harus memberi pendidikan kepada pemuda-pemudi desa sebagai penerus KUD dalam pemanfaatannya. Kedua adalah melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota KUD.
Dan yang terakhir ada peranan serta perangkat desa dalam mengawasi pelaksanaan dan jalannya KUD. Pada tingkat pertama, KUD harus secara nyata menunjukkan tentang manfaatnya, dan badan tersebut benar-benar memberi manfaat dan jasa-jasa kepada warga desa seumumnya. Cara ini pun pendekatan-pendekatan agar mereka bergabung dan menunjang segala rencana yang tertuju pada peningkatan kesejahteraan hidup warga pedesaan. Dengan mendayagunakan pembinaan, fasilitas dan bantuan-bantuan kredit dari pemerintah, KUD melancarkan operasinya. Yang pertama ditangani adalah bidang usaha tani atau agribisnis, yang kemudian dengan berhasilnya KUD di bidang ini mulai menggarap bidang yang kedua, yaitu bersama-sama dengan LKMD menggairahkan dan melaksanakan pembangunan di lingkungan pedesaan. Di bidang agribisnis atau usaha tani, KUD telah berhasil menarik kepercayaan para anggotanya dan masyarakat petani umumnya. KUD benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai miliknya, sehingga anggota masyarakat yang belum bergabung secara spontan menyatakan diri sebagai anggota. Cara atau jalan yang ditempuh KUD adalah cara atau jalan yang memberi kemudahan kepada masyarakat petani, yaitu yang pertama ada mendekatkan pasar dengan para produsen atau para tani. KUD menyatakan kemampuan untuk menampung produk-produk pertanian dengan pemberian harga yang layak. Pasar demikian memang yang sangat diharapkan oleh masyarakat petani. Yang kedua, dengan adanya fasilitas pemasaran produk yang dekat dan diperolehnya harga yang layak, maka para petani mulai bergairah untuk meningkatkan produksinya dengan memperhatikan kualitas produk, karena produk yang mulus akan memperoleh penilaian yang lebih baik. Yang ketiga ada toko KUD, memberikan servis yang baik dengan harga yang layak atas setiap barang yang dibeli oleh para petani anggotanya, dan dengan meningkatkan pendapatan daya beli para petani meningkat pula, sehingga pertokoannya lebih dilengkapi dengan berbagai barang yang diperlukan masyarakat petani khususnya dan masyarakat pedesa umumnya. Yang keempat ada subunit kredit, melayani pula pemberian pinjaman kepada para anggotanya, baik bentuk uang untuk modal kerja maupun pupuk dan obat-obatan, yang kesemuanya diatur harus dikembalikan setelah masa panen. Yang kelima, beberapa subunit diadakan untuk melayani petani, peternak, petani perikanan, dan penduduk desa yang mengusahakan kerajinan atau industri kecil, atau bisa disebut dengan home industry. Yang keenam ada KUD dengan bekerja sama dengan beberapa petugas lapangan dari instansi pemerintah aktif melakukan bimbingan, penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan usaha para petani dan warga desa umumnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam menghadapi beberapa kesulitan, KUD aktif melakukan musyawarah dan mufakat dengan segenap anggotanya. Demikian pula dalam pengarahan produksi. Dengan berhasilnya pengelolaan usaha tani atau agribisnis yang dilakukan oleh KUD, beberapa kebaikan telah diperoleh, antara lain yang pertama, timbulnya perasaan dan kesadaran masyarakat petani dan masyarakat pedesaan bahwa KUD ditumbuhkan oleh rakyat dan untuk rakyat. KUD adalah milik rakyat, sehingga rencana dan kebijaksanaan KUD selalu mendapat dukungan penuh. Yang kedua, berhasilnya ditingkatkan kegairahan kerja. Yang ketiga, berhasilnya dikembangkan industri-industri kecil pengolah hasil-hasil pertanian dan kerajinan rakyat, yang berarti pula terserapnya tenaga kerja di pedesaan. Yang keempat, berhasilnya pembentukan modal baik dari simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan-simpanan yang berupa tabungan.
makin meningkatnya pendapatan para petani, makin bertambah pula besarnya simpanan-simpanan tersebut. Karena diadakannya ketentuan pada setiap penerimaan pendapatan per persen harus disisihkan untuk simpanan. Yang kelima, berhasilnya dikumpulkan sejumlah besar dana sosial yang juga dari waktu ke waktu makin bertambah. Bertambahnya dana sosial dan dana pembangunan karena adanya kesadaran para anggota melalui rapat-rapat anggota untuk menyumbangkan bagian-bagian dari bagi hasil sisa usaha KUD ke dalam dana sosial dan dana pembangunan. Dengan demikiannya, sejumlah dana sosial, dana pembangunan, dan sumbangan-sumbangan sukarela dari warga masyarakat desa melalui musyawarah dan mufakat baik dengan para anggota maupun dengan LKMD dapatlah dilancarkan usaha-usaha pembangunan yang terutama tertuju kepada yang pertama yaitu perbaikan jalan dan jembatan di pedesaan demi untuk melancarkan usaha warga desa. Yang kedua, perbaikan tempat ibadah dan sekolah di pedesaan. Yang ketiga, pengadaan prasarana MCK, pengairan dan prasarana lainnya. Yang keempat, bahkan tidak sedikit jumlahnya pedesaan yang mampu untuk melaksanakan elektrisifikasi pedesaannya. Kesejahteraan masyarakat desa akan berkembang terus selama cara kerja KUD, kejujuran para pengurusnya, kegairahan kerja para anggotanya dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.